Alhamdulillah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inna lima wa'atuka rahmatika ya rahmatika. Oke, saya asin dulu ya. Ini sampai yang langsung. Patur. Ya. Satu lagi, Pak. Satu lagi. Kita sudah belajar kita mengambil tugasnya. Kalau ada sampah, belum. Tapi belum tugasnya. Pak, apa? Sudah. Nah, sebelumnya masih ingat bahasa apa? Amin. Yang tahu masih dari kita bahasa apa? Tidak ada yang tahu. Nanti dari itu kita akan membahas tentang kalimat. Saya akan tampilkan untuk kalian amati yang akan berhubungan dengan kalimat. Silakan diamati. Zakat adalah petunjuk dari Allah agar selamat dari kezaliman raja. Bersama mereka ada seekor anjing yang mengikuti selama perjalanan. Setelah berjalan jauh, sampai menemukan sebuah gua. Gua yang cukup besar, dengan dindingnya nampak tua. Sebaiknya kita beristirahat sebentar di gua ini. Kau yakin? Apakah Anda di dalam sana? Aku akan masuk ke dalam untuk pemeriksaan. Salah satu pemuda itu masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian ia keluar dari pintu gua dengan tersembunyi. Kalian semua masuklah ke dalam gua. Satu persatu pemuda masuk ke dalam gua. Ketujuh pemuda itu berdoa dan mendapat perlindungan dari Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ke-10 surat Al-Kahfi. Ya Tuhan, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ketika para pemuda itu beristirahat, Allah menunjukkan kuasanya dengan membuat mereka tertidur selama 39 tahun. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-25. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Pintu gua menghadap ke sebelah utara, sehingga sinar matahari tidak bisa menembus ke dalamnya. Dengan begitu orang dari luar mengira bahwa gua ini tidak berpenghuni, sedangkan anjing yang mengikuti mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Tak terasa 39 tahun telah berlalu, Allah membangunkan ketujuh pemuda soleh ini dengan tubuh utuh seperti sebelum mereka tertidur. Wahai saudaraku, sudah berapa lama kita tertidur? Apa kira sehari atau sehari? Aku tidak yakin. Terdengar bunyi kerucut-kerucuan. Tiba-tiba aku merasa lapar. Tidak ada makanan yang bisa kita makan. Saudara-saudara itu, Allah akan beri kuasa dan memberi beberapa makanan untuk kita semua. Aku akan ikut denganmu. Ketika sampai di daerah permukiman penduduk, mereka mulai merasakan hal yang aneh. Bangunan, pakaian yang dikenakan orang-orang tampak asing, seperti baru pertama kali mereka lihat. Akhirnya, sampai dari semua pasar. Wahai anak muda, apa yang kalian butuhkan? Kami ingin membeli roti jagung dan buah anggur. Ini pesanan. Penjual itu menyerahkan pesanan kedua pemuda di dalam wadah gerabah yang besar. Pemuda satu mengeluarkan uang perak dari saku bajunya. Penjual gandum terheran-heran melihat uang dari baunya. Uang apa ini? Uang perak ini sudah lama sekali. Dari mana kalian dapatkan uang ini? Maksudku, dari mana asalnya sebenarnya? Aku baru pertama kali melihat anak muda seperti kalian berbelanja di pasar ini. Kedua pemuda itu pertama bingung mendengar perkataan si penjual. Memangnya sekarang tahu berapa? Oke, sudah ya. Kalian tahu nggak apa yang ada di dalam video ini? Apa dulu? Nah, ya, di dalam video ini terjadi sebuah peristiwa yang akan kita pelajari nantinya. Apa itu? Yaitu adalah karomah. Yaitu kejadian yang luar biasa di dalam manusia yang terjadi pada Nabi Allah Rasulullah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang karomah di pelajaran ini dengan menerapkan strategi informasi nantinya. Kalian akan dapat menjelaskan tentang pengertian dan dalil tentang karomah
tentang nomor 1 yang sama dan dari nomor 2 contoh dan hikmah. Silakan yang ini cukup. Yang ini sudah. Oke, silakan silakan. Kelompok 1 teknikal kemudian rumah dasarnya kelompok 2 contoh rumah dan hikmah. Ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Ya, kelompok satunya dengan kelompok dasarnya dari kelompok 1. Nomor 2 nomor 3. Yang ini ya. Siapa? Oke, udah selesai. Nomor 1 Bang, ya, silakan. Lanjut, Bang. Ya, ya. Oke. Tadi kami itu pengertian. Itu aroma adalah kejadian yang luar biasa yang menunjukkan bahwa ada seseorang yang soleh dan hartanya. Jadi aromanya diberikan kepada hamba milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua itu dari nanti dan contoh kebenaran aroma. Banyak sekali peristiwa luar biasa yang terjadi para rasul untuk mukjizat juga pada orang pilihan Allah Subhanahu wa taala berupa aroma, irkas dan maknunat antara lain yaitu aroma yang terjadi pada banyak firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 37 yaitu At-Taqwa menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan didiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di Mihrab. Dia datang makanan di sisinya. Zakaria berkata, Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki pada siapa yang dikehendakinya. Jadi yang rumah saja Bang. Hal-hal di luar bulan yang terjadi pada manusia
dia hidup. Nah, di situ apa tuh kejadiannya? Ini Maryam. Maryam itu apa Maryam? Siapa itu Maryam? Siapa itu Maryam? Nabi Isa. Jadi Maryam ini mendapat aroma. Nah, itu dia aroma yang disebut makanan. Dan beliau ini bisa mengandung anak tanpa suami, tanpa bapak, tanpa bapak. Itu masuk dalam sebuah aroma. Nah, aroma ini adalah hal-hal yang bermanfaat yang terjadi pada manusia yang soleh maka bagi Allah. Paham ada pertanyaan? Paham ya pengertian tentang aroma ya? Masih. Zaman sekarang ini setiap zaman itu pasti ada namanya aroma. Di zaman Nabi, zaman sahabat, di zaman sampai sekarang pun ada tetap namanya aroma. Di zaman Nabi, contohnya di zaman Nabi Isa itu ada yang namanya pemuda. Pemuda itu saat itu Nabi Isa membuat sayembara siapa yang bisa memindahkan tiga tangannya Balqis yang di kerajaannya Daud itu ke tempatnya Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam tidak ada yang bisa memindahkannya kecuali pemuda soleh itu. Nah, itu contoh dari zaman Nabi. Ada juga di zaman sahabat itu namanya Umar bin Khattab itu beliau itu bisa melihat dari kejauhan pasukannya sedang berperang padahal beliau itu sedang khotib sedang biladan aja sedang khotib Jumat, tapi dia bisa melihat kejadian yang ada di jauh-jauhnya yang terjadi saat beliau itu sedang berperang. Ada juga karomannya saat bin Waqqas itu beliau dan pasukannya itu bisa berjalan di atas air. Nah, kalau di zaman sekarang karomah manusia itu banyak terjadi pada wali Allah. Contohnya Habib oleh Kanbul, Habib Azan juga Pak Harun, Habib dan masih lainnya banyak ya. Ada juga zaman sekarang Habib itu yang dikatakan itu masuk ya, yaitu beliau bermimpi berjumpa dengan Allah dan berdekat dengan kelihatannya itu kita tidak bisa melihat dia itu beliau. Nah, yang kedua contoh tentang rumah kelompok dua. Ya, silakan dulu.
Oke, untuk pertama tadi ada taman ya, yang kedua ketiga soleh, satu lagi, yang ketiga ada nah, ada yang tahu cara jalan turun naik? Ada yang tahu? Atau nama beliau? Apa nama beliau? Enggak. Nah, jadi dalam berkiranya ini beliau ini bisa membangun tembok besar untuk membedakan karomah ini. Jadi ada beberapa unsur ada indikatornya. Jadi di dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Sakandari, ini beliau mengatakan bahwa pola unsur yang membedakan bahwa betul sunnah betul atau bukan itu terdapat pada dua, wal misalun dan sunnah. Jika seorang bukan pada wal misalun, jika di kitab Allah, Al-Quran, wal sunnati dan sunnah Rasulullah SAW, maka itu bisa dikatakan sebagai karomah. Jika tidak terpegang pada dua itu, maka bukan karomah. Misalnya, Dajjal bisa menurunkan hujan, menurunkan orang mati, apakah itu sebenarnya karomah? Tidak, karena dia tidak terpegang pada dua tadi, kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi itu adalah indikator berbeda itu karomah atau bukan. Nah, ada pertanyaan tentang karomah? Paham ya? Nah, jadi karomah itu dalam lagi apa tadi? Karomah itu adalah itu yang dilakukan Allah kepada seorang dan soleh dan taat padanya. Oke, buktinya orang soleh adalah orang soleh. Jadi kalau bukan orang soleh, lagi itu bukan karomah. Karomah itu ada dua indikatornya, yaitu berpegang pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Jika tidak berpegang pada dua itu, maka bukan karomah, itu yang membedakannya. Nah, kalau dalilnya di Quran surat Al-Imran nomor 27. Nah, bisa ya. Kalau contohnya nanti apa? Sebutkan. Contoh tentang karomah. Contoh satu kapi, ayam, lagi. Yang lain ada contoh lain yang pernah baca atau pernah pelajari pada kita dari orang tuanya apa? Nah, betul. Itu karomah juga. Bedanya karomah sama mukjizatnya apa? Kalau mukjizat itu adalah juga salah satu warna mukjizat yang terjadi pada Nabi. Cuman kalau mukjizat itu harus dinampakkan supaya seseorang itu beriman dengan melihat mukjizat Nabi. Tapi kalau karomah ini disembunyikan. Hanya yang mempunyai karomah dan Allah yang tahu. Jadi kadang itu waliullah itu dia mengetahui dia punya karomah itu setelah masih berusia. Tidak ada yang tahu dia itu waliullah sekali. Nah, itu beda karomah sama mukjizat. Dan semuanya tadi ya boleh dibacakan. Oke, paham ya? Ya. Kalau kewalian itu ada berapa lagi? Ada wali menyeduh, ada wali yang ada banyak. Itu ada cabang-cabangnya lagi wali. Wali itu termasuk wali di Indonesia yang sebenarnya Islam. Itu juga wali juga yang punya masing-masing mempunyai karomah. Kalau membahas tentang bab wali itu panjang lagi pembahasannya. Oke. Nggak paham ya? Oke. Kita mungkin hanya itu yang dapat kita pelajari ini. Kalian dengar saja tentang karomah, dalilnya, jadi kalian sudah bisa membedakan apa itu karomah, mukjizat, apa yang diaturnya, dan juga dalilnya di mana dan juga contohnya dan rumah tentang karomah. Jadi jelas ya? Oke, baiklah. Sekarang dari saya informasinya di dua.